studi dan dan sebenarnya kalau teman-teman cari di YouTube itu di searching dekolonisasi studi Quran itu yang muncul Mas Asep juga di sebuah forum yang lain gitu. Dan kayaknya PPT yang mau saya pakai nanti sama yang dipakai. Mas Asep ini sudah melakukan review kurikulum, review literatur, ya. Kenapa saya ngomong kurikulum karena nanti mau nyampe situ ya. Terkait dekolonisasi studi Quran, ya. Makanya judul awal kajian ini adalah dekolonisasi studi Quran, sebuah survei literatur gitu atau literatur review. Nah, kalau saya dari mana hendak kemana gitu ya, saya ingin lebih general lah gitu ya. Kenapa sih muncul wacana ini dan kira-kira kemana mereka, apa yang mereka hendak tuju gitu, kenapa muncul wacana seperti ini. Wacana dekolonisasi atau proyek dekolonisasi pengetahuan itu sesuatu yang sudah lama bergulir gitu ya. Dan bergulirnya itu di dalam lingkup ilmu-ilmu sosial awalnya, meskipun kemudian meluas. Secara umum kita bisa mengatakan bahwa studi Islam itu masuk ke dalam humaniora lah, gitu ya. Kalau di dalam klasifikasi ilmu yang sekuler gitu ya, dalam artian tidak memasukkan teologi sebagai disiplin ilmu yang punya domainnya sendiri, di mana objek dari teologi yang itu Tuhan itu dianggap bukan dianggap tidak ada gitu ya, tapi punya tempat tersendiri untuk mengkajinya. Maka biasanya studi agama, studi Quran dan hadis dalamnya itu masuk ke dalam humaniora gitu ya, sehingga mau tidak mau gelombang dekolonisasi itu sampai juga ke studi Islam gitu ya. Dan nah langsung saja gitu ya. Apa itu dekolonisasi? Dari yang paling mendasar dulu. Di sini saya tidak ambil referensi dari mana-mana gitu ya, tapi dari saya bawa kayaknya buku. Dari buku ini ya yang akan segera cetak bulan. Bisa dipesan, gitu ya. Di situ kenapa saya nggak usah baca banyak literatur gitu dan seterusnya gitu, karena yang sudah dirangkum lah di sini ya, spiritnya sudah di situ. Istilah ini hemat saya di sini autor ya, penulis Storofik, dapat digunakan untuk upaya melawan segala bentuk legasi penjajahan dalam semua dimensi kehidupan ya. Jadi mungkin yang di garis bawahi, yang di garis miring di situ adalah legasi gitu ya. Bukannya karena itu bahasa Inggris saja, tapi karena penekanannya di situ ya, bahwa ketika para penjajah itu hengkang secara fisik, mereka masih punya sisa-sisa. Dan hal-hal seperti ini bukan suatu hal yang baru disadari gitu ya. Soekarno sudah ngomong tentang neokolonialisme dari zaman pas kita baru selesai merdeka gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang iya baru disadari gitu ya, tapi dalam di tangan beberapa tokoh teori tokoh ilmu sosial dan kajian humaniora secara umum seperti Frans Fanon, Edward Said, seterusnya gitu ya. Kalau yang di sekitar kita, misalnya di daerah kawasan Melayu ada Syekh Hussein Alatas dan Syekh Naqib Alatas gitu ya. Kita mungkin sampai di situ. Muridnya menggunakan istilah dekolonisasi juga gitu ya, Profesor Wan Daud. Di tangan orang-orang ini dengan berbagai orientasi yang berbeda, itu menjadi lebih sistematis ya, bukan hanya sekedar kayak intuitif saja, ada nih mental terjajah itu ada, tapi apa itu dan gimana kita melawannya. Nah, itu kan kalau sekedar semboyan saja itu kan nggak jelas juga itu apa legasi penjajahan itu apaan yang mau dilawan. Nah, di tangan para teoretikus ini
itu menjadi lebih sistematis gitu ya, dan diarahkan ke khususnya kepada pengetahuan gitu ya, manifestasi penjajahan dalam bentuk pengetahuan ya, karena dalam produksi pengetahuan ternyata terdapat legasi penjajahan tersebut gitu ya. Bisa kita lihat dari asumsi-asumsi yang digunakan, istilah, teori, konsep, bahkan dalam struktur lembaga pendidikan ya, sekolah dan perguruan tinggi gitu ya. Misalnya kenapa sekolah harus bayar mahal. Itu bisa tapi kalau kita baca apa ya, sejarah beberapa tempat misalnya di dunia Islam gitu, di dunia Islam pramodern, sekolah itu, madrasah itu ditanggung sama wakaf gitu ya. Jadi kalau wakafnya kuat, eh, apa apa siswanya yang bakal sejahtera gitu, punya asrama dan seterusnya. Sekarang kita bayar ya, kenapa? Karena tidak ditanggung wakaf lagi sekolah. Mungkin kayak begitulah. Atau dalam hal yang lebih halus gitu ya, tidak sekedar mahalnya. Nah, ini secara umum. Nah, lalu dalam studi Islam, ya ini Ustaz Rafiq di sini beliau menyampaikan secara khusus, menyoroti secara khusus studi Islam gitu ya. Dan di situ sebenarnya di buku dekolonisasi ini salah satu artikel penting yang nanti kita akan diskusikan bersama gitu ya. Artikelnya Joseph belum profesor ya, Joseph Lombard itu sudah dikutip sebenarnya oleh Ustaz Rafiq di situ ya. Decolonizing Quranic Studies, judul artikel itu bisa diakses secara gratis ya, karena kalau berbayar itu akan menjadi sangat ironis gitu. Artikel dekolonisasi bayar. Nah, tapi bisa teman-teman baca sendiri nanti ketika ingin fokus ke situ. Nah, di buku ini Ustaz Rafiq hanya mengutip artikel itu 2 paragraf lah gitu ya, secara umum aja beliau memasukkan ya sebagai salah satu bagian dari gelombang tersebut. Nah, di sini kalau dalam studi Islam, dekolonisasi itu berdimensi kritik ya, karena dia mengkritik kerangka kerja yang berpijak pada pandangan dunia barat. Ya, itu hemat saya langkah paling penting ya dalam dekolonisasi adalah mereklaim Turos. Jadi pertama adalah mengkritik framework studi Islam yang berangkat dari pandangan dunia barat. Ya, worldview lah ya, worldview barat. Lalu kemudian berikutnya adalah mereklaim Turos, ya, mengklaim kembali warisan intelektual peradaban Islam. Jadi yaitu ya 2 hal ini ya. Jadi pertama adalah mengkritisi studi Islam yang sudah berlangsung selama ini, di mana pajakannya adalah pandangan dunia barat. Kemudian berikutnya adalah mereklaim Turos gitu ya, untuk mengisi studi Islam itu kembali. Nah, ini kalau Ustaz Rafiq memfisikannya seperti itu. Dan sebenarnya nanti kita akan lihat gitu ya, beberapa sarjana terutama Joseph Lombard yang ya salah satu pemikirannya yang populer itulah gitu ya, Decolonizing Quranic Studies. Beliau nulis satu artikel itu, tapi sebenarnya sudah lama beliau lakukan itu. Kalian cari di YouTube, ada seri talk beliau tentang Decolonizing Quranic Studies itu. Tapi kemudian mungkin karena sudah sampai kepada beliau merasa sudah saatnya dituliskan, akhirnya menulis artikel itu, dan saya yakin beliau akan memfollow up proyeknya itu. Jadi kita tunggulah ini gimana sebenarnya visinya gitu ya. Dalam meminjam istilah kalam, dekolonisasi dalam studi Islam tidak hanya bersifat nafi ya. Ngomong-ngomong tentang nafi isbat kalam ini, Bentala juga nerbitin dulu. Bisa dipesan kalau ada yang mau. Begitu bagus ya, karena isinya nafi, isbat, dan kalam. Out of stock. Ya mungkin kalau ada yang pesan 10, berapa lah gitu ya. Minimal cetak. Ya ini, jangan tahu lah. Itu sponsor soalnya, jadi kita harus selalu menyebutkan. Ya, jadi nafinya itu adalah itu tadi, ya, melakukan negasi.
Ya, negasi kalau dalam konteks ini kita baca di kalimat awal tadi kan mengidentifikasi dan mengkritik asumsi-asumsi, istilah-istilah dan teori-teori yang sangat kental berdiri di atas pandangan dunia barat. Nah, dalam konteks studi hadis, kajian kemarin kalau ada yang hadir dan masih ingat ya sudah mencoba melakukan itu gitu ya. Gimana pandangan barat tentang sejarah itu khas gitu ya, dan didekonstruksi ya, untuk memberikan ruang bagi pandangan Islam tentang sejarah. Kemudian yang berikutnya adalah isbat. Ya, isbatnya adalah dengan cara mengekskavasi ya, menggali kembali waris intelektual Islam pramodern. Nah, kenapa pramodern di sini penting juga ini ya. Jadi bukannya karena pengen masa lalu saja, tapi ada asumsi bahwa itu sebelum penjajahan. Jadi bukannya pemikiran Islam setelah bersentuhan dengan orang Barat dalam konteks penjajahan itu tidak berharga gitu ya, tapi itu sudah bagian dari yang ingin kita evaluasi. Nah, makanya untuk mengevaluasinya butuh reach out gitu ya, butuh mengambil lebih jauh lagi ke belakang, ke masa-masa pramodern itu. Ya, dekolonisasi dalam studi Islam dengan kata lain mengambil bentuk praktisnya dengan memahami kembali kedalaman struktur epistemologi Turos, dan tentunya nanti akan diangkat menjadi tawaran epistemologi. Ya, seperti itu. Itu studi Islam secara umum. Nah, dan dari uraian tadi ada beberapa kata kunci gitu yang harus kita selalu ingat ya. Pertama bahwa yang ingin dilakukan orang yang melakukan dekolonisasi sebenarnya hanyalah meruntuhkan, ya bukan hanyalah ya, inti paling pentingnya adalah meruntuhkan universalisme framework Barat dalam mengkaji Islam, ya, bahwa melakukan provincializing, gitu ya, dijadikan setara, bahwa itu hanyalah salah satu cara dari banyak cara melakukan kajian, melakukan produksi pengetahuan. Dan itu bukan satu-satunya cara. Jadi memang bukan tujuan akhirnya adalah bukan untuk terus mengakhiri gitu ya. Tidak ada boleh lagi ada kajian Islam oleh orang Barat. Itu ya nggak mungkin terjadi gitu ya, utopis gitu. Tapi yang ingin diakhiri adalah kesan universalisme pemikiran Barat itu ya, bahwa pendekatan Barat lah yang paling tepat ya, paling netral, sedangkan pendekatan selainnya itu dianggap tidak dianggap inferior gitu ya. Nah, ini pengennya setara sebenarnya, kalau dekolonisasi itu lebih seperti itu. Nah, inilah yang kemudian membedakannya menurut saya dari respon-respon yang lain terhadap orientalisme kesarjanan Al-Quran. Ya, karena sejak orang Barat itu mengkaji Al-Quran dan kemudian orang Islam tahu, oh ternyata orang Barat kaji Quran gitu ya. Definisi Barat ini juga aneh banget lah gitu ya. Karena apakah John of Damascus misalnya bisa kita anggap sebagai perwakilan orang Barat gitu juga ya, itu jelas-jelas namanya Yohanna ad-Dimashqi gitu. Tapi kita buat sempit sekalipun dalam artian benar-benar Barat secara geografis, ya sejak orang-orang ini, orang Eropa lah gitu ya, orang-orang Atlantik Utara gitu, Eropa, Amerika Eropa gitu ya, melakukan kajian terhadap Islam, terhadap Quran, dan kemudian orang Islam tahu, sejak itu juga sudah ada respon sebenarnya. Ya, jadi bukan terus, wah akhirnya orang Islam respon nih karena muncul wacana dekolonisasi studi Quran. Tidak. Tapi menurut saya respon-respon ini bisa kita klasifikasikan lah, gitu ya. Dan apa yang disebut sebagai dekolonisasi studi Quran itu adalah sebuah respon yang khas, berbeda dengan respon-respon yang lain. Nah, ada respon yang macam-macam ya. Salah satu respon misalnya yang cukup unik
eh, dan ini saya nggak tahu apakah ada kasus serupa. Kalau ada kasus serupa dan ada banyak kasus, berarti kita bisa menteorikannya gitu ya. Tapi satu kasus saja, misalnya, nah saya lupa nama ulama. Ada yang menerbitkan kitab mengkritik Al-Itqan fi Ulumil Quran. Siapa lupa saya nama beliau. Kenapa? Padahal kan Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti ini benar-benar kayak rujukan utama lah, rujukan utama studi Quran, ya, apa namanya ulumul Quran dalam di dunia Islam Sunni setidaknya atau bahkan keseluruhan gitu ya. Dan kulminasi karena beliau ini mengambil banyak sekali kutipan dan itulah keuntungan membaca As-Suyuti kata para peneliti gitu ya. Kalau kamu membaca As-Suyuti kamu tuh seolah-olah sudah membaca rangkuman berbagai macam karya para ulama dan memang itulah yang ada dalam kitab As-Suyuti. Lalu kemudian ada seorang ulama apa namanya ya, sangat terkenal sebenarnya dan beliau benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, satu genealogi dengan Imam As-Suyuti, bukannya Salafi gitu ya atau bukan seorang modernis, bukan seorang pengikut barat gitu. Dan dia mengkritik, menerbitkan buku Al-Ihsan fi Ta'qibi Al-Itqan kalau tidak salah gitu ya. Jadi dia mengkritik Itqan fi Ulumil Quran. Kalau kita baca pengantarnya, dia berbicara tentang orientalis di situ gitu ya. Jadi katanya banyak orientalis ya, meskipun dia tidak spesifikkan ya siapa yang dia maksud itu, yang menyerang Al-Quran melalui kitab Al-Itqan. Gitu. Padahal kitab Al-Itqan itu memang di dalamnya ada banyak riwayat-riwayat yang tidak kuat dan seterusnya, sehingga buku ini terbit. Nah, ini kalau kita pakai teori, salah satu teori tentang culture of ambiguity itu teori dari luar lagi kita pakai untuk membaca peradaban Islam gitu ya. Tapi kita bisa bukan teori tapi konsep lah gitu ya. Kita bisa meletakkan itu sebagai salah satu respon orang Islam terhadap studi Quran di Barat adalah mereka mengecilkan ambiguitas di dalam wacana ulumul Quran tradisional. Ambiguitas itu maksudnya ada banyak sekali macam pendapat gitu loh. Ini ada ulama ini ngomong ini, ulama ini ngomong ini. Nah, orientalis menurut analisis sang ulama yang menulis kritik kepada itu tadi, itu mengambil riwayat-riwayat lemah itu dan membesar-besarkannya. Sehingga beliau merasa berkewajiban untuk menerbitkan buku yang mempertegas kelemahan riwayat-riwayat tersebut. Gitu ya. Jadi merespon dengan cara menyensor. Ya, jadi menyensor sendiri warisan intelektual kita. Karena kalau dibiarkan terbuka kayak dulu malah dieksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini itu diambil dan dibesar-besarkan. Di Indonesia tuh ya pernah lah terjadi kayak begitu-begitu gitu ya. Kalau mau tahu detailnya beli buku Nafi, Isbat dan Kalam. Di situ ada diskusi Ustadz Ugi dengan seorang tokoh di Indonesia, tokoh studi Quran, beliau hebat gitu ya, berwibawa secara keilmuan tentang qiraat gitu ya. Sang tokoh ini mengangkat sebuah qiraat yang ada dalam tradisi sebenarnya, bukannya selama ini ditutup-tutupi apa gimana. Terus beliau angkat dengan cara yang sensasional lah gitu ya. Ini selama ini ada alternatif bacaan yang kayak gini. Nah, untuk merespon hal-hal seperti itu, ternyata ada ulama yang merasa perlu menyensor gitu. Hal-hal yang kayak begitu ditutupi lah. Bukan karena apa-apa, tapi karena itu menjadi apa namanya pintu masuk untuk menimbulkan syubhat. Orang yang nggak pernah dengar tentang qiraat kan jadi bingung. Masa sih berarti selama ini orang beda-beda dong gitu ya. Dan kacaunya yang ngangkat wacana juga itu tuh nggak edukatif gitu loh, tapi lebih sensasional gitu ya. Viral-viralnya aja kayaknya. Kalau mau lengkapnya beli Nafi, Isbat dan Kalam. Nah, kayak begitu ya. Itu satu respon. Ada respon yang apa namanya ya?
menegasikan sama sekali secara radikal. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh misalnya tulisan-tulisan di ustadz-ustadz kita di INSIS zaman dulu ketika rame debat hermeneutika dan seterusnya. Ada satu edisi khusus tentang studi Quran di Barat. Kenapa radikal? Karena memang engage dengan, memang mereka berdialog dengan tesisnya. Misalnya si Arthur Jeffrey ngomong gini, padahal kayak begini dan seterusnya gitu ya. Tapi pada akhirnya yang ingin dilakukan adalah radikal, memotong bahwa semua itu tidak sah karena berangkat dari worldview Barat. Akhir cerita lah, itu end of story di situ. Jadi ya nggak ada istilah-istilahan lah gitu ya, itu tidak legitimate. Dan pendekatannya adalah pendekatan filosofis seperti itu, bahwa dia berasal dari pandangan dunia Barat sehingga tidak pas untuk mengkaji Quran yang berdasarkan wahyu. Nah, ada juga yang merespon dengan cara menempatkannya sebagai ya hanya just another scholarship gitu ya, bahwa contohnya ini Syekh Mustafa Al-Azami gitu ya. Ada Yusuf Shah menulis buku tentang asal-muasal hukum Islam. Yusuf Shah merujuk ke kitabnya Imam Syafi'i, ya Mustafa Azami merujuk lagi kitabnya Imam Syafi'i, mengecek baris demi baris di mana Yusuf Shah ini curang. Jadi nggak ada epistemologian lah gitu, nggak ada wordview-wordviewan, langsung aja salah nih gitu, dia mengutipnya salah, dia memahaminya salah dan seterusnya. Nah, dekolonisasi studi Quran perbedaannya dengan respon-respon yang tadi itu, ya ini saya nggak bilang bahwa yang mana respon yang paling bagus itu ya. Ini sekedar deskriptif bahwa respon terhadap studi Quran di Barat itu kayak begitu. Dekolonisasi studi Quran perbedaannya adalah ya kata dekolonisasinya itu ya, bahwa mereka mengikutkan diri ke dalam gerbong dekolonisasi secara umum. Makanya biasanya dimulai dari teori-teori yang berkembang dalam wacana dekolonisasi secara umum gitu ya. Macam-macam teorinya ya, tapi intinya itu kayak hegemoni epistemologinya Barat dan seterusnya. Nah, kemarin pas diskusi dekolonisasi studi hadis, di situ kan sesi tanya jawab Mas Alam dengan Mas Imam Sahal sebagai pembicara itu kan cerita gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kelihatan ya antara ketika kita pakai pendekatan yang lebih radikal di sini artinya mengakar gitu ya. Dengan pendekatan yang mengikuti gerbong dekolonisasi, di mana masih mengikatkan diri kepada sebuah gelombang dalam ilmu sosial yang ingin menghapus universalisme epistemologi Barat. Dihapus universalismenya itu berarti dijadikan hanya salah satu cara mengkaji, bukan cara yang paling valid. Nah, dalam hal itu semua respon-respon yang tadi itu bisa dikatakan sepakat gitu ya. Tapi saya lihat cara mereka masuk itu beda aja. Sudah habis. Nah, terus ini nanti yang gitu ya. Tapi kenapa ada dekolonisasi? Apakah emang studi Quran di Barat itu kolonialistik gitu ya? Terus apa masalahnya? Pendampaknya begitu ros? Apakah ada mengikutinya? Terus apakah harus ditolak? Nah, disinilah saya masuk ke beberapa uraian yang dibikin oleh Mas Asep. Jadi saya kasih ini aja lah gitu ya sebagai gambaran apa yang saya maksud tadi. Ada tadi kata kunci yang saya sebutkan bahwa perbedaan dekolonisasi, apa itu? Perbedaan dekolonisasi dengan yang lainnya itu nanti tunjukin ya. Adalah bahwa dekolonisasi studi Quran ini tidak sekedar kritik ya. Jadi menurut saya meskipun ada istilah decolonization without a name gitu ya, meskipun mereka tidak secara eksplisit bilang saya melakukan dekolonisasi, tapi
itu bagian dari upaya melawan kolonialisme pengetahuan. Oke gitu ya, tapi ada yang khas menurut saya dalam, bisa ditampilkan enggak? Berarti saya harus ganti ya. Bentar. Ya. Mana? Nah, saya tunjukkan apa yang saya maksud tadi ya. Jadi dekolonisasi itu yang khas adalah dia berangkat, ya itu tadi, dia mengikatkan diri pada teori-teori dekolonisasi. Yang kecil banget ya. Nah, ini gratisan ini sebenarnya. Mana yang saya maksud? Misalnya beliau make Joseph Lombard ini secara khusus make namanya Abyssal Abyss. Nah ini, Abyssal Thinking ya, De Souza ya, dari Bonaventura De Souza itu ya. Jadi itu yang saya maksud. Kalau kayak Mustafa Al-Azami merespon orientalis kan enggak ke sana dulu gitu ya. Langsung aja lah dia mengkritik line per line gitu. Si Joseph Shah ngomong kayak gini, oh salah nih karena dia mengutip Imam Syafi'i kayak begini, harusnya maksudnya kayak begini. Atau misalnya kritik yang lain, misalnya kritik yang dilakukan Ustaz Sadi Insis, kalau kita baca artikelnya, ya langsung saja mereka kayak begini, ngomong seharusnya kayak begini. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia berangkat dari worldview Barat, sehingga tidak mungkin kajiannya sama dengan kajian kita, kajiannya tradisional. Dan yang mana jadikan pedoman? Tentu kajian yang berangkat dari worldview Islam, karena kita menjadikan Quran sebagai pedoman, gitu ya, bukan sebagai artefak sejarah. Nah, tapi kalau dekolonisasi yang membuatnya khas adalah itu, dia pergi ke sini dulu nih, abyssal thinking itu dengan macam-macam. Mungkin kemarin misalnya pendekatan Mas Imam Sahal di dekolonisasi studi hadis, ada teori kan dipakai kan? Ada teori-teori sosial tertentu yang beliau gunakan sebagai pintu masuk. Dan teori-teori ilmu sosial itu semuanya bagian dari gerbong besar dekolonisasi yang umum, secara umum. Itu dipakailah juga di sosiologi, dipakai di antropologi. Nah, ini dipakai juga di studi Quran. Nah, menurut saya itulah yang membuat dekolonisasi studi Quran ini respon yang khas terhadap kesarjanaan Quran di Barat. Dan Pak Joseph Lombard ini yang dia inginkan adalah dia nyebutnya transmodern, ya, transmodern approach. Ya, jadi trans itu yang intinya nanti di dalamnya itu tidak ada pendekatan Barat itu tidak lebih valid, tidak lebih superior, tidak lebih diutamakan dibanding pendekatan orang Islam atau siapapun itu ketika mengkaji Al-Quran. Gitu ya. Jadi tetap mengandaikan bahwa akan ada sebuah studi akademik terhadap Al-Quran. Tapi nanti dalam studi akademik terhadap Al-Quran itu, di mana berbeda dari yang terjadi di madrasah, yang terjadi di TPA, gitu ya, yang terjadi di kampus-kampus orang Islam, itu beda nanti. Karena ini ya beda ini aja. Meskipun Joseph Lombard tidak akan mengecilkan hal-hal seperti itu, tapi beliau membayangkan akan ada sebuah tempat bertemu gitu ya antara orang kajian pendekatan Barat dengan pendekatannya orang Islam gitu ya. Dan itu hanya terjadi ketika orang-orang Barat itu pertama-tama mengakui terlebih dahulu bias-bias kolonial mereka. Nah, itulah kenapa mereka dekolonisasi. Nah, untuk membuat orang Barat mengakui bias-bias kolonialnya, disitulah kemudian dia pakai berbagai macam pendekatan dekolonisasi yang secara umum. Nah, kalau Joseph Lombard dia pakai the abyssal thinking,
Kalau yang lain mungkin pakai apa? Mungkin ada yang pakai Edward Said, ada yang pakai Foucault, bahkan terserah. Tapi pendekatan-pendekatan ini membutuhkan ilmu sosial yang lain gitu ya, sebagai pintu masuk terlebih dahulu untuk menggoyahkan epistemologi Barat, baru nanti setelah goyah diajak kompromi bahwa kalian bukan pemegang hegemoni epistemik yang satu-satunya universal, yang paling benar. Nah, itulah dekolonisasi studi Quran itu bedanya seperti itu. Ini saya berterima kasih kredit to Kang Asep gitu yang menyingkat artikelnya Joseph Lombard itu tadi. Pengen ini nih Pak, baca itu aja ya langsung ya. Misalnya ini ya, ada istilah-istilah yang khas dalam kajian dekolonisasi yang umum gitu ya. Mau kalian baca dekolonisasi di sosiologi kek, di antropologi, di manapun, istilahnya akan sama gitu ya. Jadi misalnya ini ya, Eurocentric System of Knowledge Production. Dekolonisasi terjadi dalam proses produksi pengetahuan tentang Al-Quran. Ya. Wujudnya berupa hegemoni intelektual yang memposisikan superioritas modus pengetahuan keserjana Euro-Amerika di atas pengetahuan lainnya. Ya. Hal ini menghalangi analytical tools. Nah, ini yang paling disoroti oleh Lombard, dan nanti juga akan saya omongin jauh lagi gitu ya. Di mana hasil kesarjanaan Islam itu tidak pernah diberikan peluang untuk menjadi alat analisis, gitu ya. Jadi bukannya mereka tidak mengkaji turos, dan inilah nanti yang nyambung lagi ke uraian Ustaz Taufik di awal banget tadi, yang itu mereklaim turos itu loh. Nah, mereklaim apa sih? Apa selama ini diambil gitu? Apa selama ini kita dilarang untuk membacanya? Kan enggak. Terus mereklaimnya apaan? Nah, reklaimnya itu di sini, gitu ya. Kalau dari perspektif Lombard, dan ini banyak disadari banyak orang gitu ya, bahwa analytical tool yang berkembang dalam tradisi Islam klasik untuk hal ini menghalangi analytical tools yang berkembang dalam tradisi Islam klasik untuk dioperasikan dalam perbincangan kesarjanaan studi Quran secara global. Ya, jadi ada dua bentuknya ya. Pertama, ini diabaikannya riset-riset di luar akademi Eropa Amerika gitu ya. Jadi riset-riset Quran yang ada di Arab, Persia, Turki, Indonesia itu enggak dirujuk sama sarjana Quran Barat, meskipun mereka paham bahasa Arab tentu saja gitu ya. Enggak dirujuk oleh mereka, sangat jarang dirujuk gitu ya. Tapi yang paling tidak bisa diterima lagi adalah analytical tool yang berkembang di dalam kesarjanaan Islam itu sendiri itu nggak dianggap ya. Jadi misalnya mereka mengkaji tafsir, tapi pada akhirnya tafsir itu akan dianggap sebagai diragukan mampu benar-benar menangkap makna Al-Quran gitu ya. Tafsir sebagaimana dikembangkan oleh para mufassir. Ini ada quotes-quotesnya enggak ini? Enggak ada gitu ya. Ada beberapa quotes mungkin yang dari Lombard yang relevan di sini gitu ya. Kasihlah ya. Ya, jadi pertama adalah itu ya, bahwa turos dikaji hanya sebagai objek saja ya. Jadi istilahnya itu objek yang diketahui,
bukan subjek yang mengetahui, ya tidak, agensi mereka sebagai knowing subject itu dihilangkan. Ya, jadi kalau Suyuti muncul, dia hanya sebagai objek yang diteliti. Apa yang dikatakan Suyuti itu tidak punya nilai analitik. Jadi Turos direduksi menjadi data. Data kan nggak bisa mikir. Nanti yang membuat teoritisasinya, yang membuat tesisnya, ya orang Barat yang membaca Turos itu. Ya, jadi inilah reklaim Turos yang dikatakan Satorofik itu tadi, gitu ya. Nah, yang paling kelihatan misalnya, dan ini ya, mungkin saya akan jarang lah nyebut orientalis tertentu dengan tesis tertentu karena sangat luas, gitu ya. Saya kebagian ngajar mata kuliah studi Quran orientalis di UIN, dan itu bingung lah bikin RPS-nya karena banyak banget orangnya gitu. Siapa yang mau diajarkan? Pada hebat-hebat semua dan berpengaruh semua, gitu ya. Tapi bagusnya Lombard ini ya, kenapa kita perlu baca artikelnya Lombard ini, karena ya beliau sudah baca itu semua, sekaligus membaca orang-orang yang mengkritik itu semua selama ini, tapi tercecer-cecer di tulisan-tulisan yang judulnya bukan dekolonisasi, lalu dikumpulkan sama Pak Joseph Lombard. Jadi yang dikumpulkan sama Pak Joseph Lombard itu pikiran-pikiran itu bukan cuma pikiran dia saja, gitu ya. Nah, kalau kalian baca sendiri nanti itu kelihatan lah, gitu ya. Yang dimaksud itu apa saja ya. Saya mengharapkan teman-teman baca sendiri itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang mungkin oleh Joseph Lombard tidak begitu disebutkan di situ ya, tapi kita baca ini dulu lah. Nah, jadi itu tadi salah satu keluhan utama Lombard adalah itu, bahwa tradisi Islam itu tidak punya posisi sebagai subjek yang mengetahui. Jadi dikaji, Turos itu dikaji, tapi semuanya sebagai objek yang dikaji. Kalaupun muncul nama-nama ulama itu, mereka tidak jadi teman bicara, gitu ya. Kamu ngomong apa, Suyuti? Oh, harusnya kayak begini, enggak. Tapi ya, kalaupun ditanya pendapatnya, itu akan sangat cepat didismiss, gitu ya. Dengan alasan-alasan misalnya, karena mereka dan inilah yang Eurosentrik di situ, ya. Misalnya pembedaan antara yang rasional dengan yang religius, pembedaan antara yang tradisi dengan yang akademik. Tradition based itu cuma itu kan hanya tradisi. Ya, seolah-olah di dalam tradisi itu tidak terjadi proses berpikir. Sedangkan ini yang lebih rasional, gitu ya. Kalau mereka ini, terus poin berikutnya, misalnya mereka membuat sebuah tesis, itu selalu direduksi bahwa tesis itu pemikiran ulama itu sudah ada duluan, baru mereka akan mencari dalilnya di Quran. Jadi seolah-olah ulama itu misalnya, oh ini kan tafsir Asy'ari, jadi dia pasti ini, terus dia carilah yang cocok dengan Quran. Jadi seolah-olah ulama itu tidak punya kapasitas untuk membaca Quran, lalu membentuk pemikiran. Tapi mereka punya pikiran dulu, dan pikiran itu muncul dari skisma-skisma politik, karena ini Syiah, karena ini Sunni, maka pasti dia punya aspirasi pro Syiah dong, pasti dia punya aspirasi pro Sunni. Nah, nanti aspirasi pro Syiah itulah yang dicari dalilnya di Quran. Jadi selalu hasil pemikiran para ulama itu selalu dianggap kebalik sebenarnya. Jadi bukannya mereka membaca Quran dan menyimpulkan, tapi mereka punya kesimpulan lalu menyandarkannya ke Quran. Oleh karena itu mereka tidak bisa dipercaya sebagai orang, tidak bisa dipercaya kalau kita pengen tahu apa maksud dari ayat tertentu dalam Al-Quran. Terus misalnya ketika para ulama itu berbeda pendapat, wah itu dianggap, oh berarti ini semuanya kebingungan karena beda pendapat. Menghabiskan berlembar tafsir itu, menghabiskan berlembar-lembar halaman, ya, berhalaman-halaman hanya untuk mendiskusikan makna satu kata. Kata Lombard, itu kalau sarjana barat yang melakukan itu, frame-nya adalah, mereka
mengkaji begitu dalam, terjadi perdebatan yang sangat dinamis. Tapi kalau orang sarjana Islam melakukan, wah pada bingung semua nih, makanya nggak setuju-setuju dari tadi. Kayak makanya kalau teman-teman baca buku ini yang akan dicetak ulang, nanti pesan ke Reza, itu di situ salah satu kata yang digunakan oleh Ustadz Taufik adalah condescending. Condescending itu sengak gitu ya bahasa Indonesianya itu. Kayak ngerendahin banget lah. Nah, memang kalau kita punya emosi tinggi, itu bakal merasa kayak begitu kesarjanaan itu. Ya karena apa namanya? Ya dianggap bahwa sarjana-sarjana klasik itu enggak bisa tahu makna Quran. Alasannya karena mereka beda pendapat dan seterusnya. Ya, hal-hal seperti itulah yang dikritik oleh Lumbat gitu ya. Nah, tapi ada satu yang tidak muncul dalam artikel itu kayaknya sih, adalah kenapa sih sebenarnya sarjana Barat itu kayak begitu? Apa esensi kesarjanaan Quran orang Barat sebenarnya itu? Nah, itu sebenarnya meskipun ini ya, bahwa ini adalah istilah payung yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan kesarjanaan Barat. Kan istilah kesarjanaan Barat itu aja problematik sekarang ya. Saya kayak di UIN atau di Unidam di mana-mana gitu, orang mau bikin mata kuliah itu bingung. Sarjana Quran orientalis, tapi kata orientalis itu pejoratif gitu ya. Kayak Wahabi. Iya kan? Aku saja lah gitu ya. Di lingkaran tertentu nggak enak didengarnya gitu ya. Kayak radikal gitu ya, kayak apa orientalis juga itu sejak Edward Said, Pak Edward Said itu itu jadi pejoratif ya, orang Barat, sarjana Barat itu agak gimana gitu. Sampai-sampai ada seorang sarjana muda, ada seorang ya sarjana masih muda, apa namanya Pak Majid Daneshgar gitu. Beliau menulis artikel panjang lebar mempertahankan istilah orientalis itu dengan judul I want to be an orientalist, not a colonizer or decolonizer. Ya, jadi dia mengkritiklah wacana dekolonisasi dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa. Dan dia ingin mempertahankan istilah orientalis. Nah, kenapa istilah orientalis perlu dipertahankan? Ya karena saking tidak enaknya istilah itu sekarang. Ya, kamu ngomongin mengundang sarjana Barat misalnya ke Indonesia, welcome our orientalis. Nggak enak dia. Nah, gitu ya. Jadi apakah masih layak gitu? Nah, salah satu istilah yang sebenarnya netral dan bahkan sering digunakan oleh orang Barat sendiri untuk mendeskripsikan kesarjanaan mereka adalah historical critical scholarship atau historical critical approach atau historical critical method. Metode historis kritis. Nah, saya pikir seluruh kesarjanaan Quran orientalis dari zaman dulu-dulu, ada metode Nolbeck sampai yang baru-baru sekarang misalnya yang banyak dikritik sama Lombard itu Gabriel Reynolds, itu semuanya sampai yang selenco banget ya, Christopher Luxemburg dan seterusnya, itu semuanya dapat kita masukkan ke dalam payung besar ini, ya, historical critical Quranic Studies gitu. Dan bahkan ada yang nulis buku itu ya. Jadi The Quran Historical Critical Introduction. Gitu ya. Namanya Pak Nikolai Sinai. Masih itu ya. Nah, apa kesarjanaan historical critical itu dan kenapa kok dia menghasilkan studi Quran yang kayak begitu? Ya, singkat cerita, teman-teman bisa dapat ilustrasi lebih panjang tentang ini kalau baca bukunya Jonathan Brown tentang studi hadis, atau ada tulisannya di Yakin Institute, ada di situ The Origin of Western Method of Hadith Criticism atau apalah gitu ya. Judul besarnya Blind Spot. Atau baca artikel saya di jurnalnya Unida. Di situ saya sudah ngopas dan bahasa Indonesia kan gitu ya. Tentang Imam Syafi'i dalam kesarjanaan Barat. Tapi intinya kalau kita percaya, kalau kita ambil analisisnya Pak Jonathan Brown,
historical critical method itu muncul dalam sebuah fenomena yang khas Barat, gitu ya. Apa itu ya? Sekularisasi, yang kalau kita sudah baca Islam dan sekularisme misalnya, kita akan familiar dengan proses tersebut. Atau kalau kita baca buku sejarah peradaban Barat pada umumnya lah, gitu ya, yang fokus pada sekularisasi, itu kita akan familiar ya, penemuan benua baru, revolusi Prancis, revolusi saintifik dan seterusnya. Pokoknya orang Barat jadi lebih sekuler. Nah, dalam kajian Bible juga mulai muncul pemikiran yang kritis. Ya, diawali salah satunya oleh Spinoza. Nah, Spinoza ini beliau sering kita dengar gitu ya sebagai filsuf dan seterusnya, tapi beliau adalah seorang mufasir Bible sebenarnya, kayak ahli hermeneutik lah gitu. Dan salah satu yang memperkenalkan hermeneutik, historical critical hermeneutics ini untuk Bible. Nah, historical critical studies ini, kata Nikolai Sinai itu ada dua asumsi utamanya. Dan kalau kita baca kesarjanaan Barat dan kita bilang kok kayak begini, itu sebenarnya bisa kita balikkan lagi ke dua asumsi utama tadi itu. Ya, asumsi pertama adalah bahwa sebuah teks itu hanya bisa dipahami kalau kita pengen baca sebuah teks, makna yang bisa kita ambil dari teks itu harus kita batasi pada apa yang thinkable, yang bisa dipikirkan dan sayable, bisa diucapkan oleh orang di zaman itu. Ya, saya kasih contoh lah yang suka saya pakai kalau ngajar di kelas ya. Misalnya kalau teman-teman nemu artikel, nemu tulisan yang diklaim sebagai pidatonya Soekarno, ya, lalu kemudian di situ ada tulisan, pilihlah, pilihlah misalnya PDI Perjuangan. Wah, teman-teman curiga nggak sama itu teks itu? Benar nggak ini dari Soekarno? Curiga nggak? Soekarno terus pilihlah PDI Perjuangan karena itulah masa depan Indonesia yang akan melawan neokolonialisme, neoimperialisme, dan mengendalikan berdikari misalnya. Pilih PDI Perjuangan, coblos moncong putih. Teman-teman langsung curiga nggak dengan teks itu? Curiga nggak kalau itu betulan, benar nggak ini tulisan Soekarno? Langsung curiga kan? Kenapa? Karena coblos moncong putih itu tidak thinkable, tidak sayable pada masa Soekarno. Nggak mungkin Soekarno ngomong gitu. Karena moncong putih belum muncul di zaman Soekarno. Ya ini contoh aja gitu ya. Atau artikel, nah itu kayak begitu-begitu itu loh. Nah ini diterapkan ke scripture, ke Bible awalnya oleh Spinoza, lalu kemudian ketika orang Barat mengkaji Quran, ke Quran. Gitu. Itulah makanya mereka kemudian mengkaji materi-materi itu menjadi apa yang disebut materi yang sejaman dengan Quran dan materi post-Quranik, materi yang muncul setelah Al-Quran itu. Nah materi yang muncul setelah Al-Quran, post-Quranik, itu dihargai oleh mereka. Jadi teman-teman jangan pikir kalau baca tulisan orang Barat tentang tafsir misalnya isinya ejek-ejekan, nggak juga gitu ya. Yang disebut oleh Ustadz Rafiq dan Yosef Lumbar tadi condescending itu bukan literalnya gitu ya, tapi asumsi dibaliknya itu loh. Ya, jadi ucapannya manis, tapi kalau dipikir-pikir, condescending juga ini kata ya. Itu asumsi pertamanya. Makanya misalnya ada tafsir ya, seorang mufassir ngomong, ayat ini maksudnya adalah ini. Tafsir itu muncul setelah apa? Sebelum Quran. Sezaman. Setelah Quran kan? Jadi itu adalah pikiran orang post-Quran. Kalau kita pengen tahu apa maksud Al-Quran, kita harus mengecek Quran ini bicara sama siapa. Karena tentu Quran menggunakan idiom-idiom, menggunakan konsep-konsep, istilah-istilah yang dipahami oleh orang Quran. Makanya kalau ada tiba-tiba orang Islam bikin mental health dalam Al-Quran, nggak kepake itu. Ya. Itu pemaknaan orang Islam terhadap Quran. Tapi nggak bisa kita ambil sebagai makna sesungguhnya dari Al-Quran. Ya.
paling jauh itu dihargai sebagai pengalaman. Pengalaman membaca Quran gitu ya. Makna Quran itu ada dalam pikiran orang Islam. Itu orientalis juga yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau mau tahu makna aslinya Quran, jangan tanya tafsir, karena tafsir itu adalah sudah elaborasi lebih jauh lah gitu ya. Kemudian asumsi kedua, asumsi kedua adalah analogi historis. Ya, analogi historis itu kayak begini. Kalau ada peristiwa yang disebutkan dalam sebuah teks, misalnya A menyebabkan B, maka kita harus membuat analogi ke masa sekarang. Di masa sekarang, apa yang bisa membuat A menyebabkan B? Misalnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah misalnya ya. Meskipun saya nggak tahu adakah orientalis yang kaji ini, nggak tahu juga saya. Tapi anggaplah kita pakai asumsi ini untuk Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan bagi kita ada wahyunya tuh, ada apa namanya? Ada ayatnya gitu kan. Oh, karena turun wahyu. Bukan hijrah. Pemindahan kiblat ya dari Baitul Maqdis ke Baitullah di kota Mekah, kan? Wah, itu kan sebenarnya ada ayatnya ya dalam Al-Quran. Bagi narasi post-Quranik, wah, yang sudah dibuat setelah orang Islam menang, wah itu wahyu dari Allah karena begini dan seterusnya. Kalau kita pakai analogi historis, maka seluruh campur tangan supranatural itu harus dibuang. Kita harus mencari susunan sebab akibat yang mungkin secara psikologis, secara sosiologis, secara politik. Oh, mungkin karena Nabi ini aja lah, nggak ada yang saya kutip ini ya, saya anggap saya jadi orientalis. Ini Nabi karena berkonfrontasi dengan orang Yahudi, meskipun orientalis menggunakan line of thinking kayak begini, ya, bahwa identitas orang Islam itu dari awal itu nggak jelas. Maksudnya mereka hanyalah komunitas monoteis yang menentang ketidakadilan di Mekah. Mereka belum punya konsepsi diri sebagai umat Islam. Tapi setelah berdialog dengan orang pagan di Mekah, dengan orang Madinah, Kristen dari Najran, orang Yahudi di Madinah, akhirnya identitas sebagai orang Islam itu mengerucut, gitu ya. Nah, pemindahan arah kiblat itu adalah bagian dari proses pengkristalan identitas orang Islam. Karena kalau masih menghadap Baitul Maqdis, wah nanti masih bagian dari orang Yahudi, gitu ya. Itu anggaplah kalau kita pakai asumsi dua itu. Nah, teman-teman nanti kalau baca artikelnya Sepp Lumbard, hal-hal yang dia protes itu, ya kayak misalnya sarjana Barat tidak percaya pada tradisi tafsir dan seterusnya. Itu muncul dari asumsi itu tadi, bahwa kalau kita pengen tahu maksudnya Quran, ya kita harus benar-benar mengecek Quran itu bicara dengan siapa, miliunya Quran itu kayak gimana. Oh, zaman jahiliyah? Enggak, cerita tentang zaman jahiliyah itu sudah dibikin sama orang Islam juga, gitu ya. Jadi mereka nggak langsung ambil aja, oh zaman jahiliyah dulu kayak begini kayak gitu. Wah, itu bagian dari upaya orang Islam menafsirkan Quran ya. Jadi sirah itu adalah tafsir juga, gitu ya. Jadi narasi sirah nabawiyah itu adalah untuk menafsir Quran. Karena dalam Quran ada event-event tertentu. Nah, untuk membuat event-event dalam Quran itu koheren, dibuatlah banyak alat analitik kayak nasikh wal mansukh, kayak asbabun nuzul. Nah, karena alat-alat analitik ini muncul bukan untuk mengetahui makna Al-Quran, tapi untuk membuat Quran koheren dan sesuai dengan narasi kemenangan orang Islam, maka dia tidak dipercaya sebagai analytical tool, gitu ya. Jadi kembali ke keluhannya Joseph Lumbard kayak gitu-gitu ya. Jadi apa esensi studi Quran Barat dan yang ingin dilawan oleh dekolonisasi? Dan yang harus kita sadari, meskipun kita tidak pro dekolonisasi, adalah itu tadi, bahwa kesadaran studi Quran Barat itu bisa kita sebut sebagai historical critical method, dengan dua asumsi utama itu. Meskipun nanti manifestasinya beda-beda. Ya, ada yang sangat ekstrim. Yang sangat ekstrim misalnya Christopher Luxemburg. Nah, banyaklah artikel tentang itu
Google teman-teman nemu ya. Intinya adalah beliau bilang Quran ini sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi Quran ini adalah bahasa Aramaik. Nah, gitu ya. Cuman karena ditulis dalam aksara Arab, orang Arab generasi apa namanya Muslim setelahnya itu nyangka itu teks Arab, sehingga dibaca Arab, gitu ya. Akhirnya dia hilangkan semua tanda titik, tanda baca dan seterusnya dari Al-Qur'an, lalu dia baca lagi sebagai teks Syriak atau Aramaik, gitu ya. Lalu dia munculkan konklusi-konklusi. Ya. Itu berasal dari asumsi itu tadi, bahwa Quran jangan dipahami berdasarkan ide-ide yang muncul setelah Al-Quran. Quran jangan dipahami berdasarkan ide tentang Al-Kasab misalnya dalam teologi Asy'ariyah. Ya. Maka misalnya kalau kita pengen memahami ayat wa ma tasya'una illa yasha'allahu rabbul alamin, jangan pakai teori tentang kasab dalam Asy'ariyah misalnya. Itu ide yang muncul belakangan. Kita harus ngecek dulu nih Quran ngomongnya sama siapa, lagi ngomongin apa gitu. Karena itu tadi kita akan seolah-olah mempercayai bahwa Soekarno benar-benar berbicara tentang moncong putih misalnya, nggak mungkin. Soekarno pasti atau enggak apa kata-kata Soekarno yang benarnya, misalnya Soekarno benar-benar bilang berilah aku 10 pemuda. Tiba-tiba ada yang bilang yang dimaksud 10 pemuda itu adalah sosok terus siapa gitu ya yang sudah ada 10 orang itu. Wah, ini nggak bisa dianggap, ini pembacaan yang salah ini. Nggak mungkin Soekarno ketika bilang beri aku 10 pemuda, yang dia pikirkan itu adalah sosok. Gitu ya. Berarti pembacaan yang menganggap 10 pemuda itu salah satunya sosok, yang kedua Ismail, yang ketiga dan lain-lain gitu ya. Itu pembacaan yang harus ditolak berdasarkan pendekatan historical kritikal itu. Karena itu membuat makna asli dari sebuah teks itu kabur. Nah, jadi kenapa mereka menyingkirkan tafsir? Karena tafsir maksimal dianggap sebagai pencapaian sastrawi yang luar biasa, gitu ya. Elaborasi makna minimal sebagai penghalang untuk mengetahui makna yang sesungguhnya. Nah, dan bukan cuma tafsir yang diperlukan kayak begitu, sirah nabawiyah, asbabun nuzul, semuanya semuanya kayak begitu ditolak. Ya. Nah, meskipun gradasi penolakannya itu macam-macam. Gimana nih Pak Susu, masih ada waktu nggak? Masih ya. Gradasi penolakannya itu macam-macam ya. Misalnya yang sering muncul di sini nih ya, ada Reynolds itu tadi ya. Ada yang paling banyak, meskipun ini bukan kritik khusus ke Reynolds, tapi salah satu yang paling banyak beliau kritik, ya karena beliau yang bisa kita sebut ya cukup tegas gitu ya dalam menolak materi-materi post-Quranik. Maka Reynolds ini mengkritik orientalis sebelumnya, ya namanya Theodor Noldeke. Kenapa? Karena Noldeke ini mencoba membuat kronologi pewahyuan gitu loh. Ya kan kalau dalam tradisi Islam kan ada kronologi tuh, ada Maki, ada Madani gitu kan. Noldeke ini bikin kronologi sendiri. Tapi masih kronologinya itu dapat dari mana? Sumber dia membuat kronologi itu masih bersumber dari literatur asbabun nuzul, literatur sirah, atau meskipun nggak dikutip langsung ya, tapi di-inference dari literatur tersebut. Nah, bagi Reynolds itu membuat proyek Noldeke itu proyek yang buntu gitu ya, tidak akan membuat kita memahami Quran. Kenapa? Karena dia masih bertumpu pada materi-materi post-Quranik yang historisitasnya diragukan. Kayak gitulah ya. Jadi boro-boro tradisi Islam, orang sesama orientalis saja ketika sesama sarjana barat saja ketika sarjana barat itu masih mempertahankan atau membangun metodenya di atas landasan tradisi Islam, itu akan diruntuhkan karena masih itu adalah landasan yang kurang kokoh ya. Makanya Reynolds menyebut pendekatan dia Quranis. Quranis itu
eh, Quran saja, gitu ya. Jadi harus kembali ke Quran saja. Arju ilal Quran saja. Jadi, nah, tapi kan Quran ini disuruh bicara sendiri nggak bisa. Lalu kemudian beliau menempatkan Quran dalam milieu kekristenan di masa kuno akhir, ya, late antiquity. Itu juga istilah yang sering muncul dalam kesarjanaan Barat. Late antiquity itu ya periodisasi sejarah di mana kemunculan Islam ada di dalamnya. Jadi katanya kalau pengen tahu Quran itu sebenarnya ngomongin apa, ya kita harus ngecek tradisi biblikal di masa itu. Kenapa tradisi biblikal? Karena Quran jelas-jelas berbicara kepada orang yang tahu Maria, kepada orang yang tahu Isa, kepada orang yang tahu Daud. Nah, pasti pendengar Quran itu adalah orang-orang yang familiar dengan dengan cerita-cerita biblikal itu tadi. Nah, berarti kalau kita pengen tahu Quran sebenarnya ngomong apa, kita harus ngecek literatur-literatur biblikal. Biblikal itu baik Bible kanonik ataupun komentar-komentar terhadap Bible yang kira-kira beredar di masa itu di sekitar tempat munculnya Islam, yaitu daerah timur dekat, Near Eastern itu. Jadi itu begitu baru kita bisa tahu sebenarnya Quran ngomong apa. Kalau kita lihat ke tafsir, wah itu sudah hasil pikiran orang setelah Quran ada, beberapa abad setelah Quran ada, gitu ya. Itu dan saya kan dalam literatur kita kan ada istilah ghoribil Quran gitu ya, ada kata-kata gharib dalam Al-Quran, di mana bahkan para sahabat Nabi aja nggak berani jawab ketika ditanya apa maknanya ayat ini, apa maknanya kata ini, gitu ya. Di bumi mana saya berlindung, di bumi mana saya tinggal, di bawah langit mana saya berlindung ketika saya ngomong tentang Quran berdasarkan ro'yun saya, gitu ya. Wah ini buktinya bahwa ada makna dalam Al-Quran yang hilang, gitu ya. Sudah tidak tertransmisikan. Nah, kenapa? Karena ya itulah ya. Jadi kayak gitu itulah ya. Jadi dari dalam tradisi sendiri sebenarnya. Nah, sebenarnya kan orang Islam mengembangkan analisis gharibul Quran itu. Tapi inilah yang dikeluhkan oleh Lombard bahwa apa kata ulama tentang gharibul Quran itu kurang dianggap gitu ya. Jadi tidak jadi analytical tool. Dan karena Lombard adalah mengusung dekolonisasi studi Quran, maka untuk sampai ke situ dia pakai istilah abyssal thinking itu tadi, ya. Nah, kayak begitu dulu mungkin juga satu-satu. Apalagi ya? Baiklah kalau pengen saya dari tadi kita ngomong apa saja, saya masih ingat poin-poinnya ya. Pertama bahwa respon terhadap studi Quran di Barat itu banyak sekali, ya, dan dari dulu sudah ada. Tapi saya berpikir bahwa dekolonisasi ini adalah sebuah respon yang distintif, gitu ya, berbeda sendiri dia, genrenya beda. Apa yang buat dia beda? Apa yang buat dia beda? Misalnya dari Al-Azami, dari banyak sekali tulisan di Indonesia ini, banyak banget tulisan yang mengkritik orientalis, gitu. Buka aja jurnal itu selalu ada, gitu ya. Apa yang membuat mereka berbeda dari itu? Berbeda dari ulama-ulama di dunia Arab yang sudah dari dulu nulis buku tentang para mustasyrikun dan seterusnya, adalah bahwa dekolonisasi studi Quran ini mengaitkan diri ke menjadi salah satu gerbong dari lokomotif dekolonisasi itu, ya. Dan dekolonisasi itu ya mereka punya framework yang sudah mereka kembangkan untuk menggoyang epistemologi Barat. Nah, apakah framework relasi kuasa, apakah framework Foucauldian dan seterusnya, macam-macam lah gitu ya. Tapi dekolonisasi studi Quran itu ke situ dulu dia. Misalnya pakai teori abyssal thinking tadi, baru karena terbukti studi Quran ini bias, studi Quran Barat ini bias kolonialistik, barulah dia dipaksa untuk menerima epistemologi Islam sebagai tawarannya. Itu dekolonisasi. Nah, dari mana munculnya hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang dekolonizer ini?
dan pengkritik studi Quran Barat secara umumnya adalah karena studi Quran Barat ya adalah bagian dari tradisi besar pengkajian kitab suci dengan pendekatan historis kritis yang muncul awalnya memang dalam kesarjanaan Bible. Ya, jadi kalau Ustadz Adnin nulis buku metodologi studi Bible untuk Quran itu benar juga gitu ya. Bacalah genealoginya di tulisannya Nikolai Sinai misalnya, ini di Oxford beliau ini banyak nulis tentang itu. Dengan dua asumsi besar itu tadi, gitu ya, itu tadi asumsinya saya simplifikasi banget, tidak sesederhana itu, tapi kurang lebih kayak begitulah gitu ya. Bahwa pertama kita harus memahami sebuah teks itu berdasarkan apa yang mungkin dipikirkan dan mungkin dikatakan di masa itu. Nah, itu sendiri kan sudah menghilangkan status teks sebagai kalamullah gitu ya. Kalau Allah ngomong kepada manusia, berfirman kepada manusia, nggak mungkin Allah membatasi jangkauan makna firman-Nya itu hanya kepada orang yang mendengarnya pertama kali. Nah, itu saja sudah diametrik gitu ya. Bukan hanya dengan orang yang mengimani Quran, orang yang mengimani Bible juga nggak bakal terima itu. Makanya kan Spinoza ketika pertama kali memunculkan itu, apa namanya, perlawanannya keras gitu. Bahkan mungkin sampai saat ini masih ada mungkin yang menentang penggunaan historical critical method ke Bible gitu, di kalangan orang Kristen. Di kalangan orang Islam ya tentu akan problematik. Asumsi kedua adalah peristiwa yang terjadi peristiwa yang digambarkan di dalam scripture itu harus dipahami dalam kerangka analogi historis. Analogi historis itu apa yang mungkin terjadi zaman dulu, apa yang kita bayangkan mungkin terjadi zaman dulu, harus juga bisa dibayangkan mungkin terjadi sekarang. Nggak bisa kita mengatakan, oh ini mungkin terjadi zaman dulu gara-gara ada intervensi Tuhan. Divine intervention itu dihilangkan. Sekali lagi berarti itu menghilangkan status kenabian Nabi Muhammad seperti yang kita pahami. Karena Nabi Muhammad kan Nabi tuh. Salah satu keistimewaan para Nabi kan mukjizat. Mukjizat itu kan kita pahami sebagai peristiwa di luar adat yang terjadi untuk melemahkan lawan-lawan para Nabi gitu, untuk memperkuat hujahnya. Jadi mukjizat itu tidak nyata, berlawanan dengan judul sinetron zaman dulu. Kalian tahu nggak judul sinetron itu? Mukjizat itu nyata. Tahu Suso? Tahu dia. Itu sinetron religi orang Kristen itu, mukjizat itu nyata. Nah, begini itu nggak nyata mukjizat itu. Gitu ya. Nah, itu asal muasal, itu asumsi paling mendasar lah. Gitulah yang memunculkan asumsi-asumsi lainnya yang dikeluhkan oleh para decolonizer ini. Lalu kemana inginnya para decolonizer ini? Kan tadi kan dari mana kemana ya? Itu tadi dari situ ya. Mau kemana? Nah, kalau para decolonizer ini macam-macam aspirasinya. Tapi bahkan yang paling kencang kayak Pak Joseph Lombard sekalipun, beliau hanya tanda kutip ya, membayangkan sebuah lingkungan studi Quran di mana semua asumsi epistemik itu diterima. Ya. Jadi mungkin kita orang Islam ya harus memahami, memaklumi bahwa ya ada memang orang yang mengkaji Quran secara historical kritikal. Tapi orang yang mengkaji Quran secara historical kritikal juga itu harus tahu bahwa ada orang yang mengkaji Quran dengan tidak 100% menggunakan asumsi-asumsi historical kritikal itu. Nah, apakah mungkin terjadi hal seperti itu? Beberapa sarjana barat mencoba menunjukkan kayak begitu gitu ya. Misalnya Nikolai Sinai. Beliau ini pernah nulis artikel pendek aja, bagus teman-teman baca gitu, terutama yang studi Quran. Menunjukkan bahwa sebenarnya hasil penelitian historical kritikal itu bisa berguna juga untuk orang Islam, ya. Salah satunya misalnya ini penyederhanaan banget gitu ya, singkat cerita aja lah. Misalnya peristiwa tenggelamnya Fir'aun dalam Al-Qur'an. Gitu. Atau yang baru-baru kemarin lah gitu ya. Peristiwa penyembelihan Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Ismail atau Ishak. Ayo yang mana, ayo. Itu kan tidak eksplisit di Quran ya. Nah, kalau kita pakai metode historical critical, rangkaian kisah itu, rangkaian ayat yang menceritakan kisah itu ada satu ayat yang aneh sendiri. Dan tampaknya itu
tambahan belakangan. Nggak cocok dengan rangkaian ayat-ayatnya. Aduh, ayat apa gitu ya? Ini bedanya orientalis dengan saya orang Islam ya. Orientalis tahu surah apa, ayat apa itu saya nggak tahu. Apa sur? Yang menceritakan tentang ini, falakosa dan seterusnya. Ya, yang adalah ya itu aja. Intinya singkat cerita, ya, dalam tradisi biblikal di mana Quran itu yang menjadi lawan bicara Al-Quran, itu ada kesan bahwa Nabi Ibrahim, ini kesannya, ada kesan bahwa Nabi Ibrahim itu dalam tanda kutip menipu anaknya, tidak transparan kepada anaknya, karena anaknya ini masih kecil, diajak ke sebuah tempat, tahu-tahu sudah mau digorok aja gitu. Tapi kan diselamatkan Allah, gitu ya. Nah, akhirnya di dalam tradisi tafsirnya, ya maksudnya bukan tafsir gitu ya, tradisi komentar terhadap kisah biblikal itu, ada beberapa pemikir ahlul kitab itu yang mengembangkan cerita bahwa sebenarnya Ishak ketika itu sudah dewasa sebenarnya, dan dia dikasih tahu baik-baik, gitu ya. Nah, kalau kita pakai historical critical, itu kan yang ada dalam Quran nggak begitu kan? Nah, dan itu ayatnya panjang sendiri. Coba nanti teman-teman cek rangkaian ayat tentang penyembelihan putra terpilih itu, ya. Ismail atau Ishak itu ada satu ayat yang panjang sendiri. Dan ayat itulah yang menjelaskan bahwa si anak ini sudah sampai umurnya, ya, sudah balik. Dan bahwa Nabi Ibrahim itu nanya baik-baik, ya, ini arafi mana misilit, kamu saya sembelih, gitu ya. Terus anaknya itu kalau itu sudah begitu, saya disembelih saja. Ya. Nah, ini kalau kita pakai historical critical, kita bisa menemukan bahwa ini sebuah kekhasan narasi Quran dibanding narasi yang beredar pada masa itu. Tapi kan bagi kita orang Islam itu tidak membuat kita mempertanyakan Quran. Justru ada makna tambahan yang bisa kita ambil dari situ. Oh, berarti Quran ini menekankan narasi konsen pada anak gitu ya. Kalau anaknya mau diginiin, tanya dulu gitu. Itu berbeda dengan tradisi sebelumnya. Mungkin ajaran inilah yang diperkenalkan oleh Quran. Nah, tapi tadi orang bisa sampai kepada kesimpulan itu pakai metode historical critical. Tapi hasil dari metode historical critical ini bisa juga nanti diintegrasikan ke dalam semesta makna yang diakui oleh orang Islam. Nanti bikinlah perlindungan anak. Oh, narasi Quran tentang Nabi Ibrahim itu menghormati anaknya gitu ya. Atau satu lagi cerita ya. Kalau itu tadi kayaknya nggak ada maksudnya Nicholas ini cerita tentang itu, tapi dia nggak bilang bahwa itu bisa diambil orang Islam. Yang dia bilang bisa diambil orang Islam salah satunya misalnya adalah Firaun itu dalam cerita orang Islam ketika tenggelam, tobat kan, nggak diterima tobatnya dia dalam Quran kan. Nah, dalam tradisi biblikal yang beredar di late antiquity di masa itu diterima tobatnya si Firaun. Karena dia masih ada, bukan dalam Bibel yang sekarang ya, masih ada literatur biblikal menunjukkan tobatnya si Firaun ini diterima nih. Ya. Wah. Tapi Quran datang dan ceritanya itu beda. Tobat Firaun ini nggak diterima. Nah, ini didapatkan dengan pakai historical critical, dengan membandingkan narasi Quran dan narasi biblikal yang beredar di masa Quran turun. Tapi kita sebagai orang Islam bisa ngambil tuh. Oh ya, berarti konsep tobat dalam Islam itu nggak bisa kamu muda poya-poya dengan cara haram, tua kaya raya dengan cara haram, mati masuk surga, nggak bisa gitu ya. Tiba-tiba pas mau meninggal, Rasulullah saya bertobat, ting, gitu langsung diterima, nggak bisa gitu. Kayak Firaun yang ujuk-ujuk langsung saya beriman kepada Tuhan Musa, nggak bisa kayak gitu ya. Itu meskipun didapatkan dari penelusuran yang berangkat dari asumsi historical critical itu tadi, mencoba mengetahui ini Quran ini tambahannya apa kepada narasi tenggelamnya Firaun yang beredar di sekitar itu. Jadi ini menghilangkan asumsi bahwa Quran itu wahyu. Jadi yang menemukan cerita itu tidak pernah berasumsi bahwa Quran itu wahyu. Tapi kita yang meyakini bahwa Quran itu wahyu,
tetap bisa mengambil hasil temuannya dan memasukkan dalam cara kita memaknai Quran, dan mungkin kalau pakai istilah atasian, atas kan membantu kita memperdalam intensifikasi makna, ya, bahwa konsep taubat dalam Quran itu sangat beda, ya. Atau salah satu lagi artikel Angelica Newert yang diterbitkan oleh jurnal di Indonesia tuh, namanya The Discovery of Writing in the Quran. Discovery of Writing in the Quran. Itu contoh penerapan kesarjanaan Barat gitu. Tapi kalau kita baca hasil temuan-temuannya, kita bisa menginkorporasikan gitu loh ke dalam cara kita menafsirkan. Misalnya di situ jadi kelihatan banget bahwa Quran itu mengubah struktur pandangan dunia orang Arab tentang wahyu, tentang harapan masa depan, tentang pesimisme. Jadi dulu tuh worldview orang Arab itu sangat pesimis. Karena kayak kita tuh bisa mati kapan-kapan gitu ya. Lagi tidur diserang orang, digorok mati gitu. Kayak usia harapan itu pendek banget gitu loh, dan pesimis lah gitu ya. Quran datang itu ngasih harapan ya, gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Itu reduksi terhadap artikel itu, cari sendiri ya, Discovery of Writing in the Quran. Nah, itu tadi mungkin terjadi dialog seperti itu, tapi tentu akan ada limitasinya. Nah, limitasinya itulah kalau kita pakai perspektif yang lebih radikal, yang melihat worldview dari kajian Barat ini tidak bisa diterima, ya akan sulit gitu ya diterima. Dan gimana, sudah habis? Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Soso aja lah kalau gitu. Baik. Ya, jazakumullah khairan kepada Mas Ayub tadi sudah menjelaskan ya gambaran terkait dekolonisasi ya, pada studi Quran. Silakan kepada rekan-rekan semua di peserta Majelis Pendala Syuhada, baik itu yang hadir secara link dan daring, kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi, ya, menanggapi dan sebagainya, dipersilakan begitu. Oke, silakan. Ada ya? Yang di Zoom juga dipersilakan ya. Belum ada nih. Ya. Ya, gimana Mas? Kamu kan menanya? Ya, silakan. Saya manut moderator lah. Ya, ini saya belum menanya sih juga. Lu ada yang nanya. Oh iya. Ya. Biar masuk rekaman. Dokumentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi ini pertanyaan dari orang awam sebenarnya. Saya pernah diskusi dengan salah satu teman, kebetulan dia orang Belgia, dan waktu itu kita diskusi tentang Quran juga gitu. Terus kan saya nyebutnya karena saya Islam tentu saja, oh ini holy book gitu kan. Terus dia jawabnya, holy book, apa itu holy book? Terus dia lebih nyebutnya, maksud kamu historical book gitu kan. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana kaum orientalis sebenarnya ketika mempelajari Al-Quran itu menempatkan Al-Quran itu hanya sebagai historical critical tadi, atau ada posisi yang lebih dalam daripada itu. Terima kasih. Ya, ya seperti itu sudah, bahwa memang dan itu tadi ya, seperti yang saya bilang, kita sebenarnya mustahil lah untuk mengatakan orientalis itu kayak begini, karena mereka ada banyak dan terus bertambah. Dan ini namanya beda-beda asumsinya gitu ya, tidak selamanya sama, dan saling mengkritiki dan seterusnya. Tapi yang bisa kita sebut sebagai umbrella term gitu ya,
istilah payung yang saya pikir bisa mencakup seluruhnya dan sering juga dipakai oleh para pengkaji barat sendiri untuk mendeskripsikan kesadaran mereka, itu tadi historical critical ya. Jadi historical pertama karena benar-benar si peneliti ya meneliti sebagai seorang yang berada dalam sejarah, dan si teks yang diteliti ini benar-benar dimasukkan ke dalam sejarah gitu ya. Nah, bagi orang yang lebih kritis, nah seperti Mas Imam Sahal kemarin kan yang kemudian dia serang adalah konsep historinya. Itu ya, lu bilang historical, tapi itu what do you mean by history is Western conception of history. Ya, we have our own conception of history. Ya, jadi kalau kau bilang history itu hampir sama dengan sekuler gitu, ya itu belum tentu. Dan nanti kalau kita cari itu akan sampai kepada perdebatan yang sangat simpel tapi mendasar. Tuhan itu ada apa tidak? Ke situ, dan lagi-lagi itu sudah di luar jangkauan dia kemudian untuk membuktikan Tuhan itu ada apa tidak gitu ya. Nah, karena dia tidak bisa membuktikan itu, tapi kemudian mungkin atau kalaupun Tuhan itu ada, kita harus dia bekerja nggak dalam sejarah gitu ya. Konsepsi tentang Tuhan juga beda, misalnya dia percaya Tuhan pun konsepsi tentang Tuhan mungkin dia seorang deis, Tuhannya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya ada bangunan metafisik yang sangat dalam lah yang membentuk apa yang bisa disebut sebagai history itu. Jadi ketika seorang ngomong pun, oh itu historical book, ya bilang aja yes, this historical book, but what I mean by history is totally different from what you mean by history. Gitu. Oh history itu begini-begini. Nah kamu bilang gitu karena kamu punya asumsi begini-begini. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang dekolonial, ya menggoyang hal-hal yang sudah yakin banget lah gitu ya. Yakin banget ya kalau pengen objektif kita harus mengasumsikan bahwa Quran ini bukan wahyu. Lalu kemudian mereka menggoyangkan itu. What is objectivity? Bisakah objektivitas itu dicapai dan seterusnya. Jadi itu kerjaan orang dekolonial. Dan mereka sudah mengembangkan banyak sekali line of argument untuk meruntuhkan hegemoni cara berpikir barat itu. Nah, decolonizing Quranic studies ini, ya studi Quranik dicantolkan ke situ. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ngomong ke sarjana barat itu bahwa ya nggak kayak gitu, bahwa pendekatanmu itu bukannya salah, tapi itu punya itu spesifik ya. Provincializing itu istilah orang-orang kritis juga untuk membuat sebuah kesadaran itu apa namanya? Dilokalkan gitu ya. Itu kan cara orang Eropa berpikir tentang sejarah. Cara kami berpikir tentang sejarah beda lagi. Itu ya kayak gitulah ya. Tapi ya, sejauh ini itu kan yang ingin dicapai oleh para decolonizer ya. Kalau kita sebut istilah decolonizer aja lah gitu ya. Tapi sejauh ini ya memang seperti itulah ya, bahwa kesarjanaan tapi mereka juga punya bias-biasnya juga. Gitu ya. Mereka juga punya bias-biasnya sendiri gitu ya. Misalnya tadi kan kamu ngomong sama temanmu itu kan, pasti langsung ada perasaan, waduh kurang valid nih saya. Terus dia langsung karena dia bilang historical book, dia merasa langsung di atas kan. Nah itu kolonial itu. Ketika satu orang bilang holy, satu orang bilang historik, yang holy itu sudah langsung holy. Terus aku historik nih gitu ya. Itu sudah kolonial itu. Siapa yang menentukan bahwa yang holy itu harus lebih rendah dari yang historik? Siapa? Yang menang. Karena mereka menang itu. Karena dulu force of secularism itu menang, maka seolah-olah harus kayak begitu. Kayak gitu ya. Padahal yang kita omongkan ini sebuah ya literatur gitu yang sangat kompleks. Ya, tapi kita juga bisa lebih inilah ya. Lebih kompromi-kompromi lah. Ya, ini muncul dalam sejarah Quran itu. Ya. Makanya dia historis. Nah, tapi dia dimunculkan dalam sejarah oleh Tuhan. Makanya dia suci. Nah, terus
eh, ya, nah itu tadi kalau orang yang seperti itu mengejar terus, ya kita akan mentok nanti di basis metafisika masing-masing. Kamu materialis yang menganggap nggak ada sesuatu di balik yang materi ini, atau kamu orang yang beriman kepada yang goib. Nah, kalau dia materialis, dan mana yang lebih unggul di situ? Ya, itu perdebatan yang lain lagi. Dan ya kayak begitulah ya. Jadi sejauh yang bisa kita katakan adalah itu ya, bahwa ya ini Quran ini muncul dalam sejarah. Ya, salah satu muncul dalam sejarah itu kan abstrak ya. Salah satu konkretnya adalah bahwa apa yang dibicarakan Quran itu kemungkinan besar juga dibicarakan oleh orang-orang sekitar situ waktu itu. Ya, saya Ashabul Kahfi, gitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa orang sudah tahu tentang Ashabul Kahfi itu sebelumnya. Maksudnya sudah ada cerita-cerita di sekitar Arab tentang Ashabul Kahfi, gitu ya. Lalu apakah Quran mengambil sebagian dari situ? Kalau kita historis, berarti Quran mengambil dari situ. Tapi Quran memasukkan ide dia sendiri, misalnya ya, dengan menambahkan signifikansi kayak tadi itu loh. Quran menambahkan ide dia sendiri tentang bahwa putra yang disembelih itu sudah dewasa, berbeda dengan literatur yang berkembang. Itu kan historis itu. Ya, Muhammad menambahkan itu ya. Atau siapapun yang menulis Quran menambahkan. Itu dia historis, tapi kita sebagai orang yang menganggap itu buku suci, sebenarnya kita bisa tinggal ditambahin satu layer saja. Berarti Allah ingin mengajarkan kita sesuatu sehingga dalam menceritakan ini ditekankan itu. Kan ada yang nggak ditekankan di kisah itu dalam Quran. Namanya yang disembelih itu kan nggak jelas ya. Berarti bukan itu maksudnya. Tapi yang ditekankan justru bahwa yang disembelih itu sudah dewasa. Kalau kita zaman modern sekarang itu kuat sekali dari perspektif apologetik gitu ya. Islam menekankan konsen dan seterusnya. Bisa kita pakai itu. Dan benar itu ya, memang benar. Kalau kita mau memaknai kemudian seperti itu, Quran tidak terlalu menekankan siapa yang disembelih itu terbuka lah. Dan mau kamu sebut Ibrahim atau baik itu Ismail atau Ishak, itu terus kenapa gitu ya. Tapi yang disembelih itu sudah dewasa dan dia ditanya baik-baik. Ini yang penting ini bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam Idul Adha ini. Itu jadi kayak ya besok kalau suruh khutbah Idul Adha angkat itulah gitu ya. Jangan cuma kerelaan bapaknya gitu loh, tapi anaknya ditanya dulu. Nah, kayak begitu gitu loh. Nah, tapi saya yakin tentu akan ada tensi. Dan itulah yang sering terjadi sebenarnya. Tensi itu apa? Ketika orang yang mengklaim melakukan penelitian historis ini mengajukan sebuah tesis yang menurut dia inilah yang terjadi betulan. Tapi itu bertentangan dengan yang kita yakini selama ini. Itu tensi nanti kayak gitu. Nah, saya nggak tahu para decolonizer ini gimana menyikapi itu gitu ya. Kan ada yang jelas-jelas polemik lah, kayak Al-Azami itu jelas dia. Dan seterusnya ya, raddu alal mustasyriqin itu mereka jelas gitu ya. Sedangkan Joseph Lombard ini dibilang membantah orientalis itu enggak. Dia menginsafkan orientalis gitu ya. Jadi biar orientalis itu tetap mengakui kesarjanaan Barat gitu aja dia, kesarjanaan Islam. Nah, itulah nanti yang saya juga nggak bisa menjawab gitu ya. Bagaimana kemudian orang-orang ini menghadapi yang seperti itu. Ya, apakah kemudian orang Islam yang mengkaji Quran itu dibiarkan bodoh amat gitu ya. Dan memang banyak hal lah. Ini cerita andalan saya. Saya pernah teman satu kampus di Inggris dulu nanya mata kuliah saya apaan, terus isinya apa ya. Saya ceritalah, saya diajari begini, kayak begini. Ya respon dia, nggak gila, Mas, belajar begituan. Bukan karena lebih rumit gitu. Kuliahnya lebih rumit gitu, lebih banyak tugasnya. Tapi karena itu tadi, kita harus membaca, mengamini, mendiskusikan, berdialog dengan hal-hal yang selama ini kayak neraka banget bertentangan dengan apa yang saya terima selama ini nih ya.
Nah, kadang-kadang hanya bertentangan dari tradisi yang kita terima gitu. Misalnya kan Ahlussunnah wal Jamaah itu firqatun najiyah. Oh enggak, Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul dalam sejarah respon terhadap ini. Tapi misalnya Quran itu terjaga. Oh enggak, ternyata misalnya kan ada perubahan dalam Quran. Oh gimana gitu ya. Nah, itu nanti yang ya imani saja. Enggak kayak begitu. Maksud saya sudah sangat benar apa yang disebut sama Ustadz Rafiq itu, mereklaim turos lengkap dengan perangkap epistemologinya. Ya, Jonathan Brown, Jonathan Brown, Profesor Jonathan Brown, gitu ya, pernah ngomong kayak gitu. Apa yang suka kita baca, tesis-tesis yang suka kita baca itu dalam kesadaran Barat dan kadang bikin kaget itu kemungkinan besar sudah ada gitu dalam tradisi kita sendiri, dan para ulama kita sudah punya cara menempatkannya gitu ya. Dan cara menempatkannya itulah yang harus kita reclaim kalau bahasanya Ustadz Rafiq itu, mengekskavasi, dipelajari lagi, oh gimana gitu. Soalnya kok ada sahabat Nabi ditanya makna ayat tertentu nggak tahu, berarti ada bagian dari Quran yang gagal ditransmisikan. Atau karena emang Quran dulu ini ngomongnya sama komunitas biblik, kalau ini orang Arab nggak nyambung memang gitu. Ulama kita sudah mengembangkan teori tentang Gharibul Quran misalnya. Oh, berarti sudah ada yang paling sederhana lah gitu ya. Dan banyak yang lebih rumit dan lebih jelemit lagi. Ini fardu kifayah lah. Cukup Soso yang pelajari itu siapa? Justru jangan. Soso fardu kifayahnya sudah memperbaiki robot. Ya kayak begitu ya. Kalau kita kembali ke decolonizing itu tadi. Jadi itu menurutku yang saya. Nah, dan mungkin bagi para decolonizer itu di luar concern akademik lah mungkin ya. Mungkin nggak tahu juga saya. Apakah mereka bodoh amat kalau ada orang mengalami kegoncangan iman? Saya nggak tahu juga gitu ya. Dan kalau teman-teman baca tulisan para sarjana Barat itu banyak yang sudah ngomong, oh, kita itu mengkaji Quran itu harus hati-hati karena bagi kita ini cuma teks. Ya, bagi orang di luar sana jutaan, berapa miliun orang Islam. Ini bukan sekedar teks. Itu ada mazhab orientalis yang kayak begitu. Contohnya Angelika Niwerti tadi. Tapi ada mazhab yang ya bodoh amat saya. Itu dia nggak bilang bodoh amat ya. Maksudnya saya harus dimerdekakan dari beban-beban psikologis itu. Saya cuma seorang sejarawan yang mengkaji teks yang ada dalam sejarah. Saya tidak punya misi menghancurkan Islam, saya tidak punya apa-apa, saya cuma mengkaji dan saya tampilkan kajian saya. Saya tidak perlu memikirkan orang-orang itu. Ada yang kayak begitu ininya, pemikirannya gitu ya. Dan mereka pun berdebat. Kita nonton aja lah dulu, kira-kira menang siapa ini ya. Nah, decolonizing Quranic Studies itu muncul dalam konteks perdebatan yang kayak begitu tuh loh. Tiba-tiba ada suara orang Islam nih. Wah, iya, orang Islam harus didengarin. Kayak gitu mungkin ini sangat reduktif lah. Biasanya kalau saya ngomong itu sangat terlalu menyederhanakan. Tapi kurang lebih kayak begitulah. Kurang lebih. Saya kembalikan kepada Ustadz Soso. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, mungkin ada silakan satu pertanyaan lagi. Kesempatan ya bagi teman-teman yang ada di Zoom maupun di luring gitu ya, ada secara luring, silakan. Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, ini kali pertama saya mengikuti ini, dan memang dalam kaitan dengan ilmu ini saya masih nol ya, Pak ya. Jadi masih benar-benar mau belajar seperti itu. Mungkin pertanyaan saya itu bisa jadi di luar dari topik ini, gitu ya, Nggih. Nah, tadi menarik terkait dengan pernyataan terakhir yang disampaikan, bahwa ketika ada sejarawan yang mengkaji terkait dengan Al-Quran, harapannya adalah dia bisa terlepas dari beban psikis ya,
terkait dengan bagaimana proses dia mengkaji Al-Quran. Hal ini juga sama dengan saya dan juga teman-teman saya gitu. Jadi kami itu basicnya adalah kesehatan. Jadi kami itu adalah bidan, kemudian ingin mengintegrasikan antara ilmu kebidanan dengan Al-Quran. Dan ini kami sudah menjalankan program tersebut, gitu ya. Tapi dari kami sendiri ini ada beban psikis tersendiri, gitu. Karena kita bukan kita tidak memiliki basic dalam ilmu Al-Quran, tapi kita ada spirit, ada giroh untuk bisa mengintegrasikan antara keilmuan tersebut. Nah, kemudian apakah kemudian di sini kami juga ibaratnya wajib ya sebelum bisa mengintegrasikan itu, apa kita juga wajib bisa mempelajari ilmu Al-Quran sampai ke akarnya seperti itu, ataukah ya sebatas yang kita tahu? Gitu. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih banyak. Sebelum menjawab itu, ini contoh yang saya sebut tadi ya. Misalnya ini crop nih, nama depannya siapa ya, saya lupa. Dia bilang nih ya, it needs to be stressed once more, the text of scholarly Quranic studies and of Western Shaft as a whole is not a field to entertain interreligious and intercultural dialogues. Gitu ya. Jadi bagi dia studi Quran di Barat ya nggak usah dikait-kaitkan sama dialog peradaban, dialog antar agama. Hasil kajian kami apakah akan mendekatkan Barat dan Islam atau menjauhkannya, bodoh amat gitu. Not to entertain you, dia bilang ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau kembali ke pertanyaannya, yang pertama saya pikir memang semua orang Islam lah gitu ya, apapun profesinya, apapun yang dia dalami itu harus membawa keislamannya ke situ gitu ya. Tidak bisa dia naruh keislamannya dulu di luar sebelum nyunat orang, atau sebelum nyuntik orang lebih, dan ya mesti atau kalau belajar sebelum dia mempelajari itu agamanya ditaruh di luar dulu lah gitu ya. Selalu dibawa kemana-mana gitu ya, sebagaimana KTP kita ikut terus-menerus Islamnya itu, Islamnya ikut terus gitu ya, termasuk dalam cara berpikir, cara bertindak dan seterusnya. Dan sebagaimana aspek keislaman kita yang lain, maksud saya kayak rajin sholat, kalau bersin ngucap gitu ya, dan seterusnya ya, baca doa sebelum makan ya, itu kan kita selalu dalam proses menyempurnakan itu ya. Apalagi yang ada di level keilmuan ya, level epistemologis lah mungkin ya, kayak begitu, itu lebih butuh lagi untuk kita selalu berupaya menyempurnakannya. Nah, menurut saya ini dikembalikan ke klasifikasi keilmuan dalam Islam lah ya, secara umum. Ada banyak cara ulama mengklasifikasikan keilmuan, salah satunya yang cukup sederhana tapi pragmatis sebenarnya adalah ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah gitu ya. Mungkin ini bisa dijelaskan secara lebih detail, tapi ini penjelasan saya versi versi sederhananya gitu ya. Ya, fardu ain itu kurang lebih yang akan menjamin keselamatan individu lah ya, di dunia dan di akhirat. Yang boleh tidak kita ketahui di dunia apalagi di akhirat gitu ya. Lalu ada fardu kifayah yang tidak mungkin semua orang Islam itu mendalaminya sedalam-dalamnya gitu ya. Tentu akan butuh spesialisasi nanti di situ. Saya nggak mungkin belajar kebidanan gitu ya. Tentu harus ada yang mewakili saya. Nah, disitulah nanti harus ada dialog gitulah. Maksud saya, apakah harus mempelajari Al-Quran sampai sedalam-dalamnya gitu ya. Saya pikir tidak sedalam para santri lah misalnya ya. Para santri yang mempelajari Al-Quran memang. Nah, makanya nanti disitulah ketika menyusun misalnya kebidanan yang Islami kayak begitu, ya kita harus bertanya kepada ahla dzikri untuk ta'alamun gitu. Atau orientalis itu pasti ahla dzikri di situ bukan berarti orang yang tahu agama, tapi kita harus tanya
Lihat Nabi Muhammad ketika itu sedang menghadapan dengan apa itu? Itu kan orientalis gitu ya. Tapi kalau kita maknai sebagai orang Islam, ya itu tadi gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kalau kita lihat ayat itu kan sebenarnya merujuk kepada Alkitab yang lebih tahu tentang wahyu kan, itu diperintahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kita juga apalagi gitu ya. Jadi kita harus bertanya kepada yang lebih ahli. Makanya salah satu sumber kerusakan di zaman modern ini di kalangan orang Islam adalah tidak dikenalinya lagi otoritas. Saya jenengan mau mengembangkan kebidanan Qurani, kok ke saya? itu sudah salah alamat misalnya ya. Nah berarti menurut saya itu yang pertama. Ini paling dasar banget lah. Yang harus dipelajari di Quran itu pertama dipelajari yang membuat kita selamat, kita membacanya, kita mengetahui maknanya secara umum, untuk tahu maknanya baca tafsir gitu ya. Lalu kemudian yang paling penting menurut saya untuk orang-orang yang punya misi seperti Mbak adalah mengenali otoritas di bidang itu gitu ya. Kan tadi bertanya kepada yang lebih tahu. Nah, ini yang lebih sulit nanti itu siapa yang lebih tahu ini? Nah, itu. Sebenarnya dalam tradisi Islam dulu tuh kita bisa tahu siapa tafsir mana yang paling otoritatif. Misalnya di masa pramodern itu misalnya tafsirnya Imam Al-Baidawi itu dipakai belajar di semua madrasah, ditulisi komentarnya oleh banyak ulama. Artinya itulah jalan masuk ke Quran yang Scopus berkali-kali lah gitu ya. Jadi lewat peer review. Kan tradisi juga kayak begitu. Jadi misalnya nanti praktisnya ya itu tadi harus mengenali siapa nih yang harus saya panggil. Itu. Kemudian karena pengaruh sekularisasi, kolonisasi gitu ya. Mungkin saat ini tidak semua orang yang otoritatif dalam Quran pun itu punya visi seperti Anda gitu ya. Oh, Quran itu harus di kebidanan gitu ya. Dia punya visi di situ pun belum tentu dia juga jadi tahu ini gimana cara ini. Dan belum tentu dia pengen dengar Anda ketika Anda cerita tentang kebidanan gitu dan apa yang harus diqurankan di situ. Jadi repot sekali ya masalah otoritas itu memang saya cuma mengajak Anda lebih bingung. Ternyata sangat membingungkan ya. Sebelum memulai ya, karena apa yang Mbak coba lakukan itu sudah banyak dilakukan orang-orang dari dulu gitu ya dalam semua disiplin ilmu. Sebagian berhasil, sebagian malah berakibat maaf ya mudarat ya, terutama dalam kesehatan. Saya ingin paham lah gitu ya. Sering nggak ketemu klaim-klaim yang bawa-bawa agama dalam ilmu kesehatan tiba-tiba malpraktik gitu. Itu berawal dari niat baik kayak gitu. Gimana nih saya ngambil inspirasi dari Quran nih untuk mengobati orang. Gitu. Tapi otoritasnya hilang gitu. Otoritas Qurannya hilang, otoritas medisnya hilang, langsung baca Quran langsung ke situ, wah kacau jadinya. Nah, itulah kenapa saya sebelum ke situ-situ saya pengen mengajak mumet soal otoritas itu tadi. Ya. Barulah nanti ketika sudah ketemu otoritas itu, baru conversation bisa dimulai ya, barulah kita apa yang bisa dimulai. Tapi soal beban-beban itu tadi, menurut saya hal-hal seperti ini memang seharusnya ada di balik layar dan pasien nggak usah tahu, nggak usah mau suntik imunisasi, Bapak Ibu ini imunisasi kita berdasarkan petunjuk Al-Quran. Nah langsung suntik aja lah itu. mau anus kecuali mungkin untuk komunikasi ya, misalnya ada komunitas yang sangat religius, dia nggak mau tuh dikasih tahu menurut Pak Kiai ini harus dilakukan, boleh lah gitu ya. Tapi kalau komunitas yang biasa, karena nanti beban-bebannya justru dari situ kadang-kadang gitu ya. Misalnya kalau saya kebidanan saya berdasarkan Quran bisa ngobati orang non muslim nggak? Nah, jadi hal-hal seperti ini di belakang layar gitu, lalu nanti menyatu dengan keilmuan, menyatu dengan praktiknya sehari-hari, dilakukan apa adanya gitu. Kalau Prof. Kunto Wijoyo nyebutnya itu objektifikasi. Jadi nanti orang yang diobati itu nggak sadar dia, oh ternyata ini kebidanan Islami ya. Tapi dengan berniat, jangan dapat pahala. Dia dapat manfaat yang besar dari seorang bidan yang
mengintegralkan Al-Quran ke dalam keilmuannya, ajarnya tetap dapat pahala dari Allah meskipun nggak bilang ke pasiennya ini berdasarkan Quran loh, Pak. Gitu. Insya Allah dapat pahala karena sudah dapat ininya ya, pahala mengamalkan Quran maksud saya, pahala mengobati itu kan beda sendiri gitu. Ini soal ngomongin pahala, saya nggak tahu lah ya, tapi saya perkirakan kayaknya sih bakal dapat pahala begitu. Kayak begitu Mbak ya, jadi gimana mengintegrasikannya itu menurut saya itu dulu itu ya, problem otoritasnya itu diatasi dulu. Ini siapa yang saya tanya, Ustadz siapa ini ya. Nah, meskipun saya nggak nyebut mereknya apalah gitu, tapi belakangan ini saya suka baca publikasi soal orang-orang yang celaka gara-gara ada orang yang ingin membuat kedokteran Qur'ani gitu-gitu, terus wah ternyata kacau hasilnya. Wah ini ya karena lebih parah dari orientalis. Kenapa lebih parah? Karena orientalis sengaja baca tafsir, ini enggak gitu. Ya kayak gitulah ya. Mudah-mudahan menjawab enggak ya? Hah? Oh, belum menanggapi enggak? Silakan. Ya baik, alhamdulillah tadi cukup mendapat poinnya gitu ya. Jadi yang pertama selesaikan dulu terkait dengan otoritas keilmuan itu. Ya mungkin bisa nanti selanjutnya konsultasi dengan siapa gitu mungkin ya. Kemudian beban psikologis tadi juga intinya tidak perlu terlalu untuk dijalani saja seperti itu ya Pak ya tadi. Iya, menurut saya seperti itu sama halnya lah dengan keseluruhan ilmu perbidanan itu kan, kalau mau ngobatin orang jangan tidak cerita awal, cerita lagi apa yang dipelajari dulu di S1 2 SKS itu nggak diceritakan semua kan. Iya. Nah bagi saya bagian Qurannya juga sama dengan itu, nggak usah diceritakan, nggak usah dieksplisitkan banget, mengalir begitu saja seperti mengalirnya ilmu-ilmu kebidanan yang lain itu. Ya baik, terima kasih dan mungkin sedikit memberi tanggapan juga ya Pak ya. Jadi dan ini mungkin sedikit cerita juga dan monggo kalau teman-teman yang lainnya juga mau mendengarkan. Ya didengarkan. Ya. Ada sesuatu. Jadi begini Pak, kalau fenomena di kebidanan itu ternyata sekarang ini banyak ibu-ibu hamil itu yang mereka itu membutuhkan untuk kembali ke Quran saat mereka melangsungkan proses kehamilannya itu. Jadi banyak sekali mereka itu yang mencari di mana ya saya itu bisa mendapatkan pendidikan Al-Quran selama hamil, karena mereka mulai menyadari bahwa saat hamil itu mereka nggak bisa berdiam diri gitu loh. Jadi intinya butuh untuk bisa meningkatkan ibadah dan mereka butuh ruang pendidikan. Nah kemudian ini saya sama teman-teman saya itu memfasilitasi itu Pak. Jadi malah ya yang menarik untuk mereka itu malah karena ada identitas Qur'annya itu gitu. Iya. Dia sebenarnya tadi tergantung konteks juga, karena ada orang yang malah butuh. Jadi dia semakin semangat gitu, semangat berobat, semangat konsultasi kalau dieksplisitkan Islamnya itu. Iya, jadi tergantung konteks. Betul sekali gitu. Jadi di program itu akhirnya kami memfasilitasi beberapa macam program gitu. Jadi ibu hamil itu dia bisa belajar terkait dengan tahsin gitu ya. Kemudian bisa belajar praktek langsung penerapan, misalkan kalau janin itu kan kalau umur 16 minggu udah bisa mendengar gitu ya Pak ya. Jadi mereka itu kita latih untuk sering memperdengarkan murotal sejak usia 16 minggu dan kita pantau gitu. Terus ada juga kelas tadabur yang khusus membahas ayat-ayat kehamilan yang ada di dalam Al-Quran Pak. Dan itu ayat-ayatnya banyak sekali. Dan qadarullah saya itu mendapatkan amanah di situ. Jadi membahas ayat Al-Quran yang khusus berkaitan dengan misalkan proses kehamilan, itu ada dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Dan itu relate sekali dengan teori dalam kebidanan. Nah, itu tadi makanya tadi kan saya merasa saya tidak ada basic sama sekali, bukan mufasir juga Pak, gitu kan. Terus ya akhirnya saya sampaikan ke ibu-ibu hamil bahwa di sini saya bukan menafsirkan ya ibu-ibu, tapi kita
tadabbur bersama gitu. Jadi ya itu sih Pak, apa namanya? Tapi tetap seperti itu ada kayak beban gitu ya, karena saya nggak ada basic di tafsir, kok saya mengajarkan atau mengajak mereka untuk tadabbur terkait dengan tafsir seperti itu. Ya mungkin itu tanggapan dari saya Pak. Terima kasih. Iya, kayak singkat saja Mbak, kalau saran saya ya ada beberapa tafsir berbahasa Indonesia yang sangat enak gitu ya, karena benar-benar berbicara kepada khalayak umum. Pertama itu tafsir Buya Hamka, itu jelas. Bisa di-download. Ya belilah ya, masa kelompok tadabbur bidan nggak ada modal, kalau saya download mungkin bisa. Sama tafsir Al-Misbah juga. Jadi tadabbur, iya tadabbur gitu ya, tapi setahu saya tadabbur itu pun kita harus poin-poin umumnya itu yang nggak boleh kita sendiri yang ini gitu ya. Itu dari mufassir mestinya. Nah, kalau saran saya itu, saran praktisnya, tafsir dua lah gitu yang paling sering dibaca di Indonesia ini dan memang luar biasa. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sama tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Ada beberapa mufassir yang lain, tapi ini mudah didapatkan, bahasanya itu aksesibel, ibu-ibu muda itu paham semua lah. Nah, tentu kan nanti enggak, ada yang masih belum terlalu pas banget nih dengan orang. Nah, itu tugas jenengan di situ. Jadi nanti beban moralnya, karena jangankan jangan kayak gitu, saya juga kayak gitu ya, kalau harus ngajar yang soal-soal tafsir, makanya saya ngajarnya orientalis gini gitu. Nggak dosa saya sama Pak orientalisnya kalau salah ngomong. Nah, nanti tinggal mengelaborasi poin-poin dari tafsir itu, mengkontekstualisasikan sesuai dengan apa yang dialami oleh ibu-ibu itu. Jadi tidak ada lagi beban bahwa saya kok ngomong langsung dari Quran. Nah, karena sebenarnya jenengan hanya menyampaikan ulang penafsiran Prof. Quraisy Shihab, penafsiran Buya Hamka gitu-gitu. Dan kalau kita ngomongin hal yang lebih ini lagi ya, oh iya berkah Quran bagi orang yang hamil. Tapi bagi saya itu bagian dari tabarruk kepada ulama-ulama besar ini, kepada ibu hamil itu. Dan bisa dieksplisitkan, mudah-mudahan anaknya soleh kayak Buya Hamka. Jadi kita kaji tafsir Al-Azhar. Amin, amin. Kayak gitu. Itu pasti senang gitu. Buya Hamka hebat, tidak poligami. Iya benar itu. Ya udah, kayak kebanyakan. Saya kembalikan ke sosok. Terima kasih. Cukup ya Mbak? Oke, baik. Ya, langsung akhir aja Mas ya. Oke, baik, jazakumullah khair ya. Insya Allah telah berakhir sesi diskusi ya pada MBS pada kali ini. Dan mungkin langsung saja kita tutup ya. Ini sudah di penghujung malam juga, dan selanjutnya ini ada promosi ini dari Mas Ayub nih. Iya, dan masalah nih ya, selanjutnya kita akan masih lanjutkan teman-teman di koalisi lainnya begitu ya. Tentu saja selainnya ada di koalisi, ada topik apa begitu ya. Di Instagramnya Bintala begitu, silakan. Oke, baik. Teman-teman akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.